Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para sesepuh, para mini sepuh, para asatid wa asatidah, wabil khusus Bapak Haji Muhammad Soleh, wabil khusus Mali Bapak Guru Aziz, ingkang kaula hormati lan ingkang kaula muliaken, bapak-bapak sarencang jamaah Sirajul Talibin hadaniyallah wa hadakumullah, ingkang insyaallah dimuliakan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan dalu niki terakhir Ramadan niki kularan panjenengan sami tasih diparingi kesempatan dari Allah, kesempatan panjang umure, kesempatan sehat badane, kalayan kesempatan iku kularan panjenengan sami bapak-bapak sarencang tasih saged kempal, tasih saged dugi teng majelis taklim ingkang insyaallah dimulyakaken dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Shalawat lan salam mugi-mugi mawon disampaikan dumateng junjungan Nabi Yuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang mugi-mugi mawon kula lan panjenengan sami bapak-bapak termasuk umatipun Kanjeng Nabi ingkang setia, ingkang selalu maos sholawat kangge Kanjeng Nabi, lan mugi-mugi mawon malih benjang dinten kiamat angsal syafaate atanapi oleh pitulunge Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatugwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Al-ayah sadaqallahul azim. Bapak-bapak jamaah Sirajul Talibin ingkang kaula hormati, wau Gusti Allah dawuh teng surat At-Taubah ayat teng pertengahan ayat 3 awan lan ning awal ayat 3 gangsal. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, wong-wong kang selalu nyimpen emas lan perak, tapi wong-wong mauka beli gelem nginfakaken, tiang-tiang wauka boten purun zakat ing dalem agamane Gusti Allah. Setiap waktu, setiap dina, minggu, bulan, bahkan setiap tahun, wong-wong mauka selalu nyimpen emas dan perak, kekayaan yang mereka miliki, tapi mereka tidak mau memberikan zakat untuk agamanya Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka jawaban Allah dalam Al-Quran ini, berikan kabar gembira untuk mereka
mereka, tapi kabar gembira bi'adzabin alim, yaitu dengan siksaan yang sangat pedih. Itu balasan kanggo wong-wong kang waktu di alam dunia selalu menyimpan emas, selalu menyimpan perak, dan selalu menyimpan harta kekayaan, tapi mereka tidak mau memberikan zakat di dalam agamanya Allah. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Besok ning akhirat, harta yang mereka miliki, emas dan perak sing diduweni, kekayaan yang selalu disimpan oleh mereka, besok ning neraka jahanam itu bakal dibakar, bakal diobong. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Maka balasan Allah bakal emas, perak, perhiasan, kekayaan yang mereka miliki waktu di dunia selalu disimpan, selalu dirawati, tidak mau memberikan zakat, tidak selalu memberikan infak, sedekah kepada orang yang membutuhkannya. Fatukwa biha jibahuhum, maka batu ke wong mau niki bakal disetrika. Yang kedua, wajunubuhum, lambunge mereka niki bakal disetrika. Wadhuhuruhum, bahkan sampai punggungnya mereka itu adalah disetrika. Kenapa? Li'anna jam'ahum wa imsakahum kana litolabil wajah. Karena waktu di dunia mereka selalu membeli perhiasan, selalu mempunyai perniagaan, perak dan kekayaan, tapi mereka selalu mengumpulkan, selalu menjaganya, tapi mereka tidak mau memberikan zakat untuk orang yang membutuhkan. Itu adalah jawaban dari Allah dan balasan dari Allah nanti di neraka jahanam. Hadza ma kanastum li anfusikum. Siksaan ini adalah suatu perkara yang mereka simpan waktu di dunia. Jadi apa besok disimpan waktu di dunia, besok di akhiratnya bapak-bapak niki bakal diobong, bakal dibakar. Apa besok disimpan? Baik niku harta, kekayaan yang lain, semua yang kita miliki, apa yang kita punya, ketika disimpan tidak mau memberikan zakat, ini nanti di akhirat akan dibakar di api neraka jahanam. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah sesuatu yang waktu dulu kalian waktu di dunia selalu menyimpannya. Jadi waktu di dunia mah disimpan pohon akeh, dirawati maning supaya tambah akeh. Wabalakan sekin ma taqnizunahu. Jadi apa yang mereka miliki, apa sing diduweni kularan sampeyan kabeh waktu di dunia, niku besok di akhirat niki bakal dihancurkan, bakal dibakar, bakal diobong di neraka jahanam. Jadi tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Kemudian apa? Harta yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, perhiasan yang kita punya bisa bermanfaat di dunia sampai akhirat, andaikan kita mau memberikan zakat kepada orang yang membutuhkan. Itu adalah firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah pertengahan ayat 34 dan awal ayat 30-35. Kita bisa renungkan apa malih niki ngapunten bapak-bapak sarencam niki
di akhir bulan Ramadan ini mangga perbaiki ibadah kita, perbaiki perbuatan kita, dan perbaiki, sucikanlah hati kita sehingga menjadi Idul Fitri ingkang sae, bagus di dunia dan bagus nanti sampai tengah akhirat. Itu adalah tujuan Idul Fitri. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man atahullahu ta'ala malan wa lam yu'addi zakatahu muthila maluhu yaumal qiyamati syaja'an aqra'a wa hiya al-hayatul lati la sya'ra bi ra'siha ay qashara jildu ra'siha min kathrati sammiha. Bapak-bapak jamaah Sirajul Talibin ingkang kawula hormati. Saniki sabdane Kanjeng Nabi, sapa wonge sing pernah dipai rezeki, sinten mawon tiyang ingkang diparingi rezeki, barang siapa yang diberi harta benda oleh Allah tapi dia tidak mau memberikan zakat, maka nanti di hari kiamat harta yang dia miliki, kekayaan yang dia punya itu akan menjadi ular yang sangat besar. Jadi ular sing gede. Lamun duitnya akeh ya dadi ular. Lamun duwe kekayaan sejen iku dadi ular. Kabeh apa yang kita miliki di dunia ini akan menjadi ular sing gede. Yutawwaquna dzalika syajatan fi 'unuqi fayu'adzibu 'adzaban syadidan. Nabi menjelaskan begitu susahnya, begitu sengsaranya Allah memberikan siksaan kepada orang yang selalu menyimpan harta ketika di dunia tapi mereka tidak mau memberikan zakat. Ular sing semono gedene iku bakal dikalungaken ning gulune wong mau, lan wong mau bakal disiksa ning neraka jahanam. Wa yaqul ana maluka alladzi kanastahu fid dunya wa lam tu'addi zakata. Lan ulama ngomong bapak-bapak, kita ki bengen waktu ning dunyane pekayane sampeyan Pak. Kita ki bengen waktu ning dunyane Bu ki emas perak sampeyan sing dirawati. Nah, sekian ki kula niki bakal gantung ki ning gulune sampeyan. Andaikan bapak-bapak mohon maaf, kita duweni kalung tasbih paling beratnya cuman berapa gram. Nah, andaikan seperti itu. Tapi ketika kita memiliki, mohon maaf, mobil, motor, kemudian gabah, sawah, rumah, tanah dan sebagainya, itu nanti di akhirat akan dikalungkan oleh leher kita semua. Semakin banyak harta yang kita miliki, akan semakin berat kita akan dikalungi harta yang kita miliki. Jadi tanggung jawabnya berat seperti itu. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa la yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayatawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Bapak-bapak jamaah serencan Sirajul Talibin ingkang kaula hormati, sesuai dengan daunnya Allah dalam Al-Qur'an, wala yahsabanna alladzina, wong-wong kang medit iku aja nyangka bahwa rezeki sing Gusti Allah niku anugerah saking Gusti Allah. Jadi anggapannya bakal wong medit
Oh kan kira segini Gusti Allah. Itu adalah anugerah dari Allah, bukan. Wala yahsabanna ladzi. Jangan kau sangka, jangan kau nyana bahwa Allah ketika memberikan rezeki, memberikan kenikmatan kepada orang yang bakhil itu adalah anugerah dari Allah. Itu bukan. Tapi justru bal huwa syarrul lahum, itu adalah keburukan bagi mereka. Semua itu cobaan. Yang kaya juga dicoba, yang miskin juga dicoba, yang pintar juga dicoba, yang bodoh juga sama dicoba. Semua hidup di dunia pasti penuh cobaan. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Dan kata Allah, apa yang mereka miliki bagi orang-orang yang bakhil itu nanti di hari kiamat akan dikalungkan di lehernya mereka. Jadi intinya maukah apa sing diduweni waktu ning dunia iku bakal dikalungaken ning gulune kularan sampeyan kabeh. Lamun kula punten umai gede ya berarti tambah gede dikalungaken gulune. Semakin banyak harta yang kita miliki, maka akan semakin berat apa yang dikalungkan di leher kita. Ini adalah sebagai pengingat kita yang masih hidup di dunia. Mulane maukah kula sampaikan mumpung masih ada kesempatan panjang umur dan masih kesempatan niki sehat badane. Niki boten kami nembe winginane mertuane cangkula bapak-bapak ibu Kiai Zainuddin lamun salah Kuningan Cirebon itu ninggal dunia. Winginane mali Kang rencang kula ninggal dunia. Dina wingine mani Kang Sangkin, Masya Allah rencang kula mani. Bulane mangga mumpung masih ada kesempatan, Allah masih memberikan kesempatan panjang umur kepada kita, dan juga Allah masih memberikan kesempatan sehat badan kepada kita. Dan bahkan ini lagi mau kula angsal kabar niki sedereke kula tempekasi gangsal dinten wis 5 dina 5 bengi gleleng bae di rumah sakit tipus bae Pak. Coba bayangkan, mobil duwe, rumah bagus, bisnisnya maju, tapi sakit geletak bae di rumah sakit. Masya Allah. Jadi kenikmatan itu tidak dinilai dari kekayaan, bukan. Hartanya banyak, bisnisnya maju, mobilnya bagus, tapi apa? 5 dina dia mengeluh, ya Allah, tidak terasa aku sudah 5 hari 5 malam di rumah sakit. Seperti itu. Makanya mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah panjang umur dan sehat badannya, kita harus disyukuri, harus dinikmati, dan juga harus disyukuri. Bapak-bapak jamaah Sirotolibin ingkang kawula hormati, wau dawuh Gusti Allah, orang yang selalu menyimpan harta benda ketika di dunia, nanti di akhirat di neraka jahanam, kekayaan yang mereka miliki akan dibakar di neraka jahanam, dan batuknya, jidatnya, keningnya, lambungnya, dan punggungnya mereka akan disetrika oleh malaikat. Berapa lama mereka akan disiksa? Ulama menjelaskan, wa kullama baridat u'idat lahu fi yaumi kana miqdaru alfasanatin. Kata Nabi, mereka disiksa kira-kira 1000 tahun. Jadi 1000 tahun disetrika maning, us adem maning disetrika maning, us adem maning disetrika maning. Ka'alfi sanatin, 1000 tahun. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun.
Landing dinakuan setuhune dinakuan Gusti Allah niku ngupai siksaan ning wong mauka niku ka'al fisanatin mimma ta'udun 1000 tahun. 1000 tahun niku dina ingkang bisa dibayangkan. Kalau disetrika maning, waras maning, adem maning, disetrika maning terus sampai 1000 tahun. Bahkan di cerita dari umatnya Nabi Musa, berarti kaum Bani Israel, orang yang ahli ibadah saja ketika mendapatkan azabul qabri, siksa kubur itu mi'atu sana, 100 tahun. 100 tahun disiksa di alam kubur pun wong sing ahli ibadah kan. Kuayang lamun model kula ada sembahyang 5 waktu baik, sembahyang sunnah kadang-kadang, wiridan yang bakana bature, tadarusan bakana jaburane, tarawih awal Ramadan baik, pikirannya lambi lebaran hanya Masya Allah. Mungkin kita itu adalah lebih lama disiksa kubur. Orang yang ahli ibadah saja tadi mi'atu sana, 100 tahun disiksa di alam kubur. Tapi bapak-bapak nih, Nabi niki punten pernah bersabda bahwa selama bulan suci Ramadan, min awali yaumi Ramadana ila yaumi Idul Fitri, mulai tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 1 Idul Fitri, mangga sampai ingat, di neraka lagi cuci gudang. Sa'atan in kun minan nar, setiap sejam wong nang neraka yaiku 1.000.000 wong dijukut ning malaikat. 1.000.000 dipindah ning surga. Dijukut maning 1 jam dipindah maning di surga. Selama bulan Ramadan landing dina Idul Fitri. Berarti lamun punten Idul Fitrinya 1 Syawal pada bulan ini adalah hari Senin. Berarti sampai dina Senin. Besok dina apa? Sabtu, Minggu, dan Senin. Masih ada waktu 3 hari 3 malam cuci gudang di neraka. Jadi andaikan ibu kita, bapak kita, paman kita, uwa kita, nenek kita, kakek kita, saudara kita, tetangga kita, kerabat kita yang mungkin sekarang masih di neraka, masih ada kesempatan untuk diambil oleh malaikat dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan ketika lewat sudah bulan Syawal, tanggal 2 Syawal itu sudah. Jadi kok dijukut maning ya, awal Ramadan maning. Setahun maning nunggu bulan Ramadan. Kita nggak tahu. Ulalan panjenengan sari boten nuning liweu. Apakah ibu kula masih di neraka? Kan nggak tahu. Pengennya sing surga, kan pengennya. Tapi kan nggak tahu. Makanya kita selalu berdoa, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini ataupun nanti tanggal 1 Syawal, mungkin saudara kita, orang tua kita yang mungkin masih disiksa dalam neraka, mudah-mudahan diangkat oleh Allah, dimasukkan dalam surganya Allah. Allahumma. Yang terakhir niki sabdanya Nabi, wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala man man'a nafsahu an khamsin mana Allahu anhu amsal. Barang siapa yang tidak melakukan 5 perkara ini, maka Allah akan mencegahnya dia dari 5 perkara ini. Jadi lamun sama wong mau digelem lakoni 5 macam kiyen, maka Gusti Allah ka bliki yang lamun jawa ngomong asih. Bliki yang nolak nyegah
ning limang macam kian. Siji, al-awwalu man mana'a zakata min malihi man Allah hafidha malihi minal afat. Satu, barang siapa yang tidak mau memberikan zakat dari hartanya, maka Allah pun tidak mau menjaga harta dia dari segala macam bahaya. Ini perlu diingat. Kaya bilang-bilang tahun, usaha bilang-bilang tahun, tapi gagal banyak, sulit baik, sengsara baik, susah baik. Itu adalah jawabannya kepada diri kita sendiri. Satu. Yang kedua kata Nabi, "Wadhani man mana al-musra mimma yakhruju minal ardi man Allah ta'ala al-barakah min kulli kasbi." Barang siapa yang tidak mau memberikan 1/10 dari harta yang dia miliki, maka Allah pun tidak akan memberikan keberkahan dari semua pekerjaannya. Jadi lamun wong mau beli gelem metokaken zakat 1/10 harta wong mau, maka keberkahan barokah ning penghasilane, usahane, kerjane, bisnise, mekayane langka barokai. Bagian sugih putek bae. Oliyake gelis entok. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi, wa tsalitsu man mana as-shadaqata mana Allah taala anhul afiyah. Ini. Barang siapa yang tidak mau memberikan sedekah, maka Allah pun tidak akan memberikan keselamatan ataupun Allah tidak mau memberikan kesehatan pada dia. Ini kenyataan kan, bapak-bapak. Lamun wong mau sedekah, angel sedekah sering sakit. Sering sakit. Seperti itu. Tidak terasa, usaha gampang, dagangan laris, masya Allah. Benar kan? Saya setuju. Ikut teman rencang kula wonten, usahane gampang. Tapi apa? Selalu mengeluh. Selalu mengeluh. Dalam 1 bulan, mohon maaf, dalam 1 bulan niku insyaallah penghasilannya 500 juta. 1 bulan 500 juta. Berarti setengah M. 1 bulan. Andaikan dibandingkan dengan saya yang orangnya miskin, jaya wong asma langkah sepupu yang hilang acan. Tapi apa? Hidupnya tidak tenang. Blenak bae susah bae utek bae blenak bae. Nang apa Kang? Punten sampai nang apa? Sampai 1 bulan oleh 500 juta. 500 juta. Dan penghasilannya bukan satu jenis, bukan satu macam. Contoh, andaikan di Indramayu ada, di Cirebon ada, di Kuningan ada, di Jakarta ada, di Bogor ada, di Jawa Tengah ada. Seperti itu. 1 bulan 500 juta. Tapi hidupnya tidak tenang. Kenapa? Karena tidak ada keberkahan dalam usahanya. Seperti itu. Tapi insya Allah jamaah serencar jamaah Sajatul Libin, walaupun Allah memberikan rezeki kita kepada kita dengan rezeki yang mungkin pas-pasan atau mungkin cukup bagi kita dan keluarga kita, insya Allah kalau kita disyukuri, insya Allah akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma. Yang keempat, wa rabi'u man mana'a du'a li nafsi man Allah Ta'ala anhu al-ijabah. Kata Nabi, barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, gelem jaluk ning Gusti Allah, boten pun nyuwun ning Gusti Allah, maka Allah pun tidak akan mengijabah doanya dia. Dia orang yang sombong. Ya apa buktinya sombong? Mau beli lokan jaluk? Kan sombong. Kenapa? Doa kita sulit diijabah. Minta tiap waktu belum dikabulkan.
Pengen usahanya gampang malah tambah sulit. Punten pengen dagangannya laris malah tambah sepi. Pengen bisnisnya lancar malah tambah bangkrut. Kita lupa dengan Allah. Lupa dengan Allah. Kalau kita lupa dengan Allah, kelalen ning Gusti Allah, berarti kita tandane beli mutu ka Gusti Allah. Sedangkan yang memberikan rezeki adalah Ar-Razzaq. Allah itu adalah memberikan rezeki kepada kita. Tapi kitanya lupa dengan yang maha pemberi rezeki. Makanya kata Nabi, orang yang tidak berdoa kepada Allah, wong sing digelem jaluk di Gusti Allah, maka Allah pun tidak mengijabahi doanya dia. Itu yang keempat. Yang kelima, wal khamisu man mana'a al-hudur ma'al jama'ati mana Allah anhu malal imani fala yakunu imanuhu kamilan. Yang terakhir kata Nabi, andaikan dia tidak melakukan 5 perkara ini, maka Allah pun akan menolaknya, mencegahnya dari 5 perkara lain. Yang kelima, barang siapa yang tidak jamaah, maka Allah pun tidak memberikan kesempurnaan dalam imannya. Imannya disempurnakan. Karena apa? Fala yakunu imanuhu kamilan. Jadi imannya seseorang itu bisa dianggap sempurna andaikan dia, mohon maaf, sering sholat berjamaah. Itu kata Nabi. Duduk boyok itu duduk. Ini mengajak. Kata Nabi, lamun imane pengen sempurna, kata Nabi, ma'al jamaah, sering sholat jamaah. Dan sholat jamaah itu adalah jangan dilihat jamaahnya aja di dalam lagi sembayangnya, tapi delengen angen-angenen sakwise sholat jamaah. Di lain waktu, di lain hari, di lain minggu, di lain bulan, insya Allah rezekine barokah, hidupnya barokah, keluargane barokah, sakinah mawaddah warahmah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Itu saja dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya dan manfaatnya kepada jamaah Sirajul Talibin. Ampunten ingkang kata pilih menawi ucapan kula penyakit kula kata kesawunane. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.